Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Bersama Miss Nida, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Materi pembelajaran kelas 3 hari ini kita akan mempelajari Unit 8, Father Goes to the Bank. Okay kids, now open your book page 12 and 13. Sekarang dibuka ya buku LKS kalian halaman 12 dan 13. Text 1. Anak-anak, untuk materi pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang public places. Apa itu public places? Public places adalah tempat-tempat umum atau sarana umum. Text 1. Listen to your teacher and repeat the words. Dengarkan gurumu dan kalian bisa mengulangi kata-katanya. Market, pasar. Post office, kantor pos. Mosque, masjid. Church, gereja. Cinema, bioskop. Hospital, rumah sakit. Railway station, stasiun kereta. Zoo, kebun binatang. Anak-anak, untuk selanjutnya, untuk tugas yang pertama, masih di halaman 13. Text 2. Text 2. Listen and arrange into a good sentence. Dengarkan dan susunlah menjadi kalimat yang baik. Number 1. The building is high. The building is high. Number 2. Father works in the post office. Father works in the post office. Number 3. There is a swimming pool. There is a swimming pool. Number 4. That is a cinema. That is a cinema. Number 5. My mother goes to the mall. My mother goes to the mall. Anak-anak, setelah kalian mengerjakan text 2, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang materi speaking atau berbicara, tentang expression, ungkapan. There are some expression which are related to public places. Pay attention to the dialogues below. Ada beberapa ungkapan yang berhubungan dengan tempat-tempat umum. Perhatikan dialog-dialog di bawah ini. Nah, anak-anak, Miss akan mengartikan setiap dialog percakapannya. Disimak dengan seksama ya. What place is that? Apa tempat itu? There is a library. Itu adalah perpustakaan. Where are you going? Mau kemana kamu? I am going to the mall. Aku ingin pergi ke mall. Anak-anak, untuk contoh yang pertama adalah contoh di mana kalian ingin mengetahui suatu tempat. Nah, kalian bisa mengucapkan what place is that? Apa tempat itu? Nah, lalu contoh yang kedua adalah ketika kalian ingin bertanya kepada seseorang atau teman kalian tentang kemana dia akan pergi, kalian bisa menggunakan kata-kata berikut ini. Where are you going? Mau kemana kamu? Nah, sebagai responnya atau jawabannya, kalian bisa mengucapkan I am going to titik-titik. Nah, aku ingin pergi ke, nah titik-titiknya bisa kalian isi dengan nama tempat yang akan kalian tuju. Contohnya to the mall, to the bank, to the hospital, to the school, dan lain-lain. Oke, next. Untuk selanjutnya, open your book page 15.
Buka bukumu halaman 15, text 6. Text 6, read the text. Anak-anak, pada teks 6 sudah ada sebuah bacaan. Nah, Miss akan membacakannya lalu mengartikannya. Kalian simak secara seksama ya. My family and I are in the railway station. Aku dan keluargaku sedang berada di stasiun kereta. We want to go to Yogyakarta by train. Kami akan pergi ke Yogyakarta menggunakan kereta. The train is called Pramex. Keretanya disebut dengan Pramex. Now we are queuing at the ticket counter. Sekarang kami sedang mengantri di tempat pembelian tiket. After that, we will wait for the train arrives in the waiting room. Setelah itu, kami akan menunggu kedatangan kereta pada ruang tunggu. At 10 o'clock, the train arrives at the railway station. Pada pukul 10, kereta tiba di stasiun. Oke anak-anak, untuk tugas selanjutnya, tugas yang kedua masih di halaman 15. Text 7. Text 7. Based on the text above, answer the questions below. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Number 1. Where is the writer and his family? Sedang berada di mana penulis dan keluarganya? Number 2. Where do they want to go? Kemana mereka akan pergi? Number 3. What are they doing at the ticket counter? Apa yang mereka lakukan pada tempat pembelian tiket? Number 4. Where do they wait for the train? Di mana mereka menunggu kereta datang? Number 5. What time does the train arrive? Jam berapa keretanya tiba? Anak-anak, untuk selanjutnya masih di halaman 15. Perhatikan yang paling bawah. Di sini ada materi pembelajaran tentang writing, menulis. Nah, di sini kita akan membahas tentang preposition atau kata depan yang berfungsi sebagai kata letak suatu benda. Contohnya apa saja? Yang pertama, kalian perhatikan ya dialog A. Di sana sudah ada gambar segitiga. Segitiga bahasa Inggrisnya adalah triangle. Dan ada persegi panjang, gambar persegi panjang. Bahasa Inggrisnya yaitu rectangle. Nah, di sini ada dialog A dan B. E. Where is the triangle? Di mana letak segitiga? B. It's next to the rectangle. Or it's on the left of the rectangle. Letaknya ada di sebelah persegi panjang. Atau letaknya ada di sebelah kiri dari persegi panjang. Kita lanjut untuk dialog B. Masih sama gambarnya ya. A. Where is the triangle? Di mana letak segitiga? B. It's behind the rectangle. Letaknya di belakang persegi panjang. Nah, sekarang perhatikan dialog C. Perhatikan gambarnya. A. Where is the triangle? Di mana letak segitiga? B. It's in front of the rectangle. Letaknya di depan persegi panjang. Terakhir, perhatikan dialog D. Perhatikan gambarnya. A. Where is the triangle? Di mana letak segitiga? B. It's between the rectangles. Letaknya di antara persegi panjang.
Nah, anak-anak, di sini Miss menambahkan contoh lainnya dari preposition. Ada next to artinya di sebelah, on the left artinya di sebelah kiri, on the right di sebelah kanan, behind di belakang, in front of di depan, between di antara, beside di samping, in di dalam, on di atas, below di bawah, above di atas. Text 6. Write the dialogue like the examples. Tulis dialog seperti contoh. Perhatikan contohnya ya untuk mengerjakan soal pada teks X. Di sini sudah ada contohnya. Sebagai contoh tambahan, Miss akan mengerjakan soal nomor 1. Perhatikan dialog yang A, kalian harus membuat sebuah pertanyaan sesuai dengan contoh. Nah, kalian harus menulis where is the titik-titik sesuai dengan soalnya. Nomor 1 adalah bank, berarti kalian tulis where is the bank. Nah, untuk dialog yang kedua, yang B, kemudian kalian harus menulisnya sesuai dengan soalnya. Soalnya di situ petunjuknya adalah in front of. Berarti the bank, lihat perhatikan juga gambarnya ya. The bank is in front of SDN Jaya. Bank berada di depan SDN Jaya. Nah, untuk selanjutnya kalian kerjakan soal nomor 2 sampai nomor 5. Jangan lupa perhatikan soalnya, lalu perhatikan juga gambarnya. Nah, anak-anak, itu dia tugas kalian hari ini ya. Selamat mengerjakan tugasmu. Tetap semangat. Good luck. See you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.